Halo Sobat Bujangs, kembali lagi di Koko Bujangs. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah orang dengan skizofrenia yang tinggal bersama caregiver. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke Sobat Bujangs, balik lagi sama kita di Kongko Bujangs. Sekarang kita balik ke bab 2. Bab 2-nya yaitu adalah apa yang sering dikeluhkan caregiver ketika tinggal bersama ODS-nya. Apa yang sering dikeluhkan caregivernya bersama ODS-nya. Oh ya, kita tanya ke Bujang Aki, gimana nih yang dikeluhkan caregiver lo? Yang dikeluhkan kalau pengalaman pribadi gue sih nggak ada yang dikeluhkan sih, karena gue kan juga masih baru ya, baru mengalami, baru berobat, jadi gue belum pernah sama sekali relapse itu, kambuh gitu, belum pernah gitu, ngamuk-ngamuk atau dibawa ke rehab, rawat inap gitu, belum pernah. Jadi nggak ada yang dikeluhkan sih tentang diri gue gitu. Kayak misalnya lu tidurnya kelamaan apa gimana, enggak? Tidur kelamaan ngapain juga ngiler banyak bener. Kadang Salah satu obat ada tuh bikin ngiler banyak gitu. gue lapar Tuh. Gila, Enggak lapar. gitu, itu doang sih. Jadi kalau dikeluhkan tentang kondisi gue nggak ada sih, nggak ada yang dikeluhkan gitu. Jadi orang tua baik-baik aja. Baik-baik aja, aman-aman aja sih. Gimana nih Bujang Upal nih, gimana nih? Kalau Perasaan gua ada kritik ke dari keluarga nih tentang lu nih. banyak, Iya. apalagi nyokap gitu. Lu udah gua urusin, kok gua kayak ngurus bayi lagi katanya gitu. Yang satu tuh, yang kedua, lu udah kerja tapi masih apa ngutang-ngutang mulu ke nyokap kayak gitu. Yang ketiga, lu kan udah gede, curhat mulu, udah gitu curhatnya itu aja gitu. Itu sih yang apa dirasa kalau apa namanya, nyokap gua ngerasa kalau gua itu masih belum dewasa gitu. Masih kurang lah gitu dalam hal kewajiban gitu, apa namanya, tanggung jawab masih kurang itu, memenuhi tanggung jawab gitu. Oh, jadi nyokap kadang ngeluhnya itu ya. Jadi ya namanya keluarga ya pasti ada yang dikeluhkan satu sama lain kan ya. Cuma Ya kayak nyokap gua tuh pengen banget kalau gua ya udah kan, gua udah tinggal di Bandung gitu kan, udah nggak usah balik ke Bekasinya sebulan sekali aja gitu kata dia. Cuman gua pengennya ya gitu, pengennya tiap minggu gua pulang ke Bekasi, biar perasaan lu tenang aja ya. tenang, terus Banyak teman-teman. gua ketemu teman, gua pulang ke rumah gitu, ke Bekasi gitu. Yang nggak tahu, gua ngerasa kalau pulang ke rumah Bekasi itu lebih nyaman aja. Lebih nyaman ya. Mungkin karena gua udah Perasaan ya. gede di situ, ya dari kecil sampai gede gua tinggal di situ gitu kan. Dari SD, SMP, SMA gua udah tinggal di rumah itu gitu. Kayaknya gua lebih betah di situ gitu. Itu yang membuat lu jadi bolak-balik mulu Bandung, Iya, Jakarta. Bandung, Jakarta. Oke deh, kita ke Bujang Bule nih. Gimana nih? Jual keluhan dari caregiver, bahkan keluarga gua banyak banget ya. Jadi pas gua awal-awal nih gua cerita nih, dulu om gua masih ingat sampai bilang begini, lo kok makan obat? Nggak tahu nih badannya sehat begini, apa yang mesti dikeluhin sih gitu-gitu, apa sih yang kenapa masih makan obat? Nah itu mereka belum tahu gitu. Yang kedua ya, mereka bilang katanya kok Patrick nggak kayak anak-anak biasa ya, anak-anak remaja biasa ya, atau kayak seumurannya gitu yang biasa bisa apa, bahkan ada yang bisa mandiri, bahkan ada yang bisa apa ngurus keluarganya, ada ngurus keluarganya, bahkan yang hal-hal kecil aja lah, yang misalkan ngerjain tugas gitu, ada yang cepat, gua butuh
beberapa jam gitu, mungkin beberapa hari, bahkan bisa seminggu mungkin. Terus yang ketiga yaitu gua dibilang katanya selalu pernah gua nyakitin mama gitu, ya pernah nyakitin kelas gua. Jadi gua ngerasa gua kayak disepelekan gitu. Maksudnya disepelekan itu kayak apa? Jadi gua dihindarin lah, gua kayak dihindarin gitu, dijauhi gitu. Sama siapa? Ya ada lah gitu. Karena gua sebelumnya juga pernah kayak berbuat salah gitu sih. Nah, dijauhinya oleh saudara sendiri apa? Saudara sepupu, ada Sepupu sama saudara ya. Iya. Tapi kalau sama teman, Pas sama temen udah pas sekolah gitu dulu, teman sekolah gitu, ngejauhin. Kalau lagi deket, ya dia maunya ngerjain, ngebully gitu, kayak gitu sih. Ya kalau dari sisi keluhan gua ya, gua pertama minum obat. Kenapa sih gua minum obat gitu? Gua tiap hari kayaknya lemot gitu. Gua tiap hari inilah itulah kayak gitu. Lalu gue setelah tahu efeknya obat ini, apalagi yang paling bagus nih obat ke makin zaman modern sekarang, ternyata itu bahkan memulihkan kita, benar-benar mengoptimalkan kita seperti orang-orang pada biasa, bahkan mereka yang berkarir gitu, yang berproduktif lah gitu, kita bisa menyaingi mereka gitu, bahkan bisa melebihi mereka bahkan gitu. Kita punya bukan ekspektasi sih keyakinan dan kemauan yang penuh gitu, itu sih menurut gua. Oke, kita bahas dari Bujang Bule. Sekarang Bujang Mehong gimana nih? Iya, jadi keluhan caregiver lo. yang dikeluhkan sama caregiver itu yang pertama itu nih dikuliahin bukan kerja gitu, cari duit capek-capek, Mimi kuliahin nggak kerja, kerjaannya main mulu, ke KPSI mulu, main pekerjaannya gitu, tidur mulu, ngerokok mulu. Terus dari kakakku itu, dari ibu ya, dari kakakku aku suruh sering ibadah, suruh sholat, suruh puasa, apalah yang mabet apa, puasa sunnah apa, apalagi bulan Ramadan besok nih, aku disuruh puasa. Kan bingung ngejalaninnya gitu. Sedangkan aku kan harus minum obat, ngatur jadwal minum obatnya gimana kalau puasa gitu. Jadi kalau bulan Ramadan besok nih, aku disuruh ibadah, suruh puasa gitu kan. Biarpun aku malu sama ponakan umur 7 tahun gitu, dia puasa full sebulan, sedangkan aku nggak puasa gitu, kan aku malu gitu. Jadi ya jadi apa ya, jadi kayak lingkaran setan gitu. Mau puasa tapi bingung atau obatnya nggak puasa, malu sama keluarga gitu. Jadi, tapi rencananya aku nggak mau puasa. Jadi lu jadi begitu, keluarga malah yang nyalain ibadah mulu, suruh puasa sunat, disangka aku kurang iman gitu. Lu kurang iman kali jadi ada gangguan kayak gini gitu. Saya kurang emin. Kurang iman lah apa segala macem. Entar lu kalau puasa lu pasti sembuh gitu. Oh, jadi keluarga nyuruh mendekatkan diri kepada Tuhan ya? Iya, kalau puasa lu ibadah pasti sembuh gitu. Padahal bukan itu kan, ya. Nggak segampang itu kita menghadapi penyakit ini, schizophrenia ini gitu. Nggak tahu mereka betapa beratnya jadi ODGJ ya kan? Betul. Oke, kita udah dari tadi ke Bujang Mehong, sekarang kita ke Bujang Santuy nih. Gimana perasaannya nih tinggal bersama? Apa yang sering dikeluhkan caregiver ketika tinggal bersama orang dengan skizofrenia? Yang sering dikeluhkan caregiver ketika tinggal bersama orang dengan skizofrenia, caregiver mengalami beberapa atau berbagai beban selama
merawat orang dengan skizofrenia seperti beban fisik, psikolog, dan sosial. Kalau beban psikolog, gue suka ngeluh, terus gue kan minum obat tuh, obat gue minum kadang bikin ngantuk. Nyokap gue suka ngelarang gue, ntar aja minum obatnya, nunggu selesai kerjaan dulu baru diminum obatnya gitu. Jadi nyokap sering ngasih ngasih masukan kayak gitu ya, ntar aja biar jangan lu sampai ngantuk berat gitu biar ya. ngantuk dulu baru aja bangun udah mau tidur lagi. Gue suka bilang emang begitu mak, obatnya suka bikin ngantuk, lemes. Cuman gue nanya ke dokter katanya obatnya nggak bikin ngantuk gitu. Cuman udah gitu, ini juga dosisnya paling rendah. Cuman kalau gue minum masih lemes, masih ngantuk gitu. Daripada gue kerja sambil ngantuk gitu ya kan, gue minum obatnya nanti dulu aja gitu. Tunda ya. Gue tunda dulu, gue ngerjain tugas dulu, tugas gue, baru gue tidur atau enggak gue main handphone gitu. Jadi lo menunda itu biar supaya enggak bentrok ya dengan kegiatan ya. Iya. Oke, itu tadi dari Bujang santuy. Sekarang dari gua nih, apa yang dikeluhkan caregiver pada Odes? Kalau keluhannya sih gitu, hampir sama kayak Bujang Aki gitu, tidur mulu, terus ngileran, apalagi ya. Oh iya, kadang kalau gua senengnya ngopi sama ngerokok, jadi gua sering ngopi. Kurang lebih ya, kalau misalnya libur nih nggak ada kegiatan bisa 4-5 gelas tuh. Jadi nyokap bete gitu ngeliat gue ngopi ngerokok udah kayak yang punya perusahaan iya, udah kayak punya bos aja gitu kan. jadi bete gitu nyokap, kerjaannya ngerokok habis itu tidur. Tapi kadang-kadang sih gue berkegiatan juga kayak ngepel, nyapu. Gue kira merenung. Ya, kadang-kadang merenung juga sambil ngerokok gitu kan. Itu kadang-kadang bikin bete. Itu sih yang bikin bete. Terus kadang-kadang ileran. Jadi ya gue disuruh kalau udah ngiler suruh jemur bantal lah apalah. Kalau lagi tidur bantal basah ya. Basah. Jadi ya gitu. Sama kadang-kadang gue kalau mau nyokap sering ngeluh gitu. Entah kayak bujang kupal apa gimana gitu. Kok dilihat makin kayak anak-anak gitu, sering ngeluh mulu. Padahal sebenarnya gue keluhin sama aja gitu. Itu aja. Itu juga gitu. Kalau gue juga gitu, yang dikeluhin itu aja lo. Ngeluh kayak misalnya kadang-kadang gue ngeluh, aduh capek banget hidup, pengen selesai. Terus nyokap ngomong, itu mulu, udah jalanin aja, yang penting dijalanin, ntar ya ketemu jalannya, kata nyokap gitu. Tapi nyokap ya tahu sendiri lah, namanya orang tua ya, kalau melihat anak laki yang ngeluh dikit kayak bukan laki gitu ya. Jadi ya gitu sih, ya kadang-kadang bedanya di situ doang, keluarga. Bukan gitu, bujang ibu masalahnya yang kita keluhin tiap hari itu juga gitu. Gua sadar gitu. Bete bagian gitu. Kayaknya nemu jalan keluarnya ya. Padahal tiap hari itu nyokap kita udah bilang lu harusnya begini, tapi kita nggak ngelakuin. Jadi berarti di situ mungkin ya. Gue kalau ngeluh nih makan gue, ngapain lu ngeluh? Apa yang lu pikirin? Makan tidur. Kan hidup nggak sedar itu ya boy ya. Iya, pikiran juga mesti mesti stabil juga ya. Makanya gue udah nggak pernah lu ngeluh simpen aja sama aku sendiri. Kalau gue sekarang ngeluh aja sama teman di sini. Kalau gue sekarang ngeluh jarang sih, udah jarang. Paling seminggu sekali, tapi keluarnya itu bete nih orang. Kadang-kadang gue mikir gitu, kalau gue misalnya berangkat kerja gitu kan, ini orang mau kemana, lagi banyak banget, lagi bikin macet jalan, lagi mau ngapain nih orang gitu. Kadang gue mikir gitu, apa yang dicari. Ya cuma ya tergantung kita aja sih gimana nyikapinnya.
Ya itu aja sih paling. Pikiran lu bisa sama sih sama gua. Gua dulu tuh pernah sempat gitu pengen bikin video di jalanan gitu. Tapi yang gua pikirin ngeliatin orang-orang naik motor. Terus gua berpikir itu pakai narasi gitu gua ngomong. Ini dari mana? Dari mana? Mau kemana? Mau ngapain? Kerjanya apa? Iya, kerjanya apa? Tapi Itu macam-macam. jam berapa? Di jam berapa? Hah? Di atas jam 9 pagi. Iya, pokoknya jam-jam siang lah gitu loh. Halo, itu kok banyak orang beraktivitas ya? Iya, kayak Berarti gitu. pada nganggur semuanya kayak gitu. Iya, belum tentu maksudnya kerjanya apa gitu kan di jalan gitu. Udah mandi, bahkan apa yang macam jalanan kadang-kadang. Itulah kadang-kadang. Bisa sama kita. Itu sih paling dari keluarga gua sama dari abang gua mama kakak sama adik kadang-kadang udah lu jalanin aja hidup lu, jangan kambuh-kambuh lagi ya, kalau bisa obatnya dikurangin gitu. Cuma kan gua nggak bisa juga ngelakuin itu kok, soalnya kan Relax ya. obatnya penting. Ya udah itu doang sih paling khawatir, sampai kapan minum obat terus tidur mulu, bangun tidur, ngerokok, ngopi, makan kagak. Aduh udah kayak bos besar aja dalam hati keluarga nih. Ya udah paling gitu sih. Hai Sobat Beli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.